Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses suku bunga dalam kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan saluran harga aset. Dalam kebijakan saluran harga aset, kenaikan suku bunga bank sentral dapat menyebabkan penurunan harga aset, terutama aset keuangan. Hal ini disebabkan karena kenaikan suku bunga membuat investasi di aset keuangan kurang menguntungkan bagi investor, sehingga mengurangi permintaan. Selain itu, kenaikan suku bunga juga bisa mempengaruhi anggaran perusahaan dan individu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga aset. Sebaliknya, penurunan suku bunga bank sentral cenderung meningkatkan harga aset, terutama aset keuangan. Hal ini disebabkan karena penurunan suku bunga membuat investasi di aset keuangan lebih menguntungkan, sehingga peningkatan permintaan. Selain itu, penurunan suku bunga juga dapat membantu mendorong anggaran perusahaan dan individu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga aset. Suku bunga dan kebijakan saluran harga aset memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan saluran harga aset juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti stabilitas ekonomi, politik, dan faktor-faktor fundamental yang berkaitan dengan aset tersebut. Dalam kebijakan saluran harga aset, suku bunga biasanya digunakan oleh bank sentral untuk mengatur tingkat bunga yang dikenakan pada pinjaman atau investasi di aset finansial seperti saham atau properti, yang bertujuannya untuk mendorong atau menekan investasi di sektor tertentu guna mencapai stabilitas ekonomi. Salah satu contoh dari kebijakan ini adalah ketika bank sentral menurunkan suku bunga pinjaman perumahan untuk menstimulasi permintaan di sektor properti. Dalam situasi ini, investor akan mendorong untuk membeli rumah atau properti dengan bunga pinjaman yang lebih rendah, dan permintaan di pasar properti dapat meningkat. Namun, manfaat dari kebijakan ini bisa menjadi kerugian jika harga properti meningkat terlalu drastis dan terjadi gelembung harga aset. Yang kedua yaitu kebijakan saluran nilai tukar. Dalam kebijakan ini, bank sentral menaikkan suku bunga agar menarik minat investor luar negeri untuk menanamkan dana di negara tersebut, sehingga permintaan terhadap mata uang tersebut meningkat. Permintaan yang meningkat akan membuat harga mata uang tersebut lebih mahal, dan akhirnya nilai tukar akan menguat terhadap mata uang asing. Salah satu contohnya dalam kebijakan ini adalah Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga. Investor luar negeri menjadi lebih tertarik untuk menanamkan dana di Amerika Serikat karena tingkat keuntungannya sebagai investor akan lebih besar dibandingkan dengan negara lain. Hal ini meningkatkan permintaan terhadap mata uang Amerika Serikat, sehingga nilai tukar mata uang Amerika Serikat akan meningkat terhadap mata uang. Yang ketiga yaitu kebijakan saluran ekspektasi. Dalam kebijakan ini, suku bunga digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi di masa depan. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk menyampaikan sinyal kepada masyarakat bahwa mereka berniat untuk mengendalikan inflasi di masa depan dengan menurunkan jumlah uang yang beredar. Dengan menaikkan suku bunga, bank sentral membuat harga pinjaman lebih mahal yang dapat menekankan konsumsi dan investasi, sehingga menyebabkan permintaan melemah dan inflasi menurun. Oleh karena itu, kebijakan suku bunga dapat mempengaruhi ekspektasi inflasi di masa depan dan mengurangi ketidakpastian di pasar. Salah satu contohnya dari kebijakan ini adalah Bank Sentral Eropa dapat menaikkan suku bunga untuk menunjukkan kepada pasar bahwa mereka berniat untuk mengendalikan inflasi di masa depan. Hal ini dapat menyebabkan
pasar memperkirakan bahwa inflasi di masa depan akan menurun, sehingga mengurangi tekanan pada suku bunga jangka panjang dan mengurangi resiko kegagalan pengembalian hutang di masa depan. Yang keempat adalah kebijakan saluran perilaku risk-taking. Dalam kebijakan ini, suku bunga biasa digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi perilaku resiko investor dan mendorong mereka untuk membuat keputusan investasi yang lebih seimbang antara resiko dan imbal hasil. Jika bank sentral menaikkan suku bunga, maka investor akan melihat investasi yang lebih beresiko menjadi lebih mahal, sehingga mereka mungkin akan memilih untuk berinvestasi di aset yang lebih aman seperti obligasi pemerintah atau deposito. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya spekulasi berlebihan dan mengurangi resiko kegagalan sistem keuangan. Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan suku bunga, maka investor mungkin cenderung memilih untuk berinvestasi di aset yang lebih beresiko, seperti saham atau aset yang bersifat spekulatif karena imbal hasil yang lebih besar. Namun, hal ini dapat memperbesar resiko kegagalan sistem keuangan dan memicu terjadinya gelembung aset. Salah satu contoh dari kebijakan ini adalah bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengurangi perilaku spekulatif. Investor akan cenderung lebih memilih untuk mengalihkan investasinya ke aset yang kurang beresiko. Dalam hal ini, bank sentral dapat mengurangi kemungkinan terjadinya krisis keuangan yang disebabkan oleh perilaku spekulatif dan pihak berkepentingan dapat lebih percaya diri dalam melakukan investasi jangka panjang. Yang kelima yaitu kebijakan saluran neraca perusahaan. Dalam kebijakan ini, suku bunga dapat digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan mengendalikan resiko sistem finansial secara keseluruhan. Jika bank sentral menaikkan suku bunga, biaya pinjaman perusahaan menjadi lebih mahal, sehingga perusahaan akan berhati-hati dalam mengambil hutang atau memperluas bisnisnya. Hal ini dapat mempengaruhi penilaian perilaku resiko perusahaan dan pada akhirnya dapat menyebabkan perusahaan mengurangi pengeluaran atau menunda rencana ekspansi. Sebaliknya, apabila bank sentral menurunkan suku bunga, maka biaya pinjaman perusahaan menjadi lebih murah, sehingga perusahaan cenderung lebih mudah mendapatkan pinjaman dan berinvestasi. Hal tersebut mendorong naiknya ekspansi bisnis dan dapat mempengaruhi peningkatan nilai saham perusahaan. Salah satu contoh dari kebijakan ini yaitu ketika bank sentral menaikkan suku bunga, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman dan melakukan ekspansi bisnis. Dalam hal ini, bank sentral mengendalikan resiko sistem finansial dengan memastikan bahwa perusahaan meminimalkan resiko kegagalan dan mencegah terjadinya krisis keuangan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan suku bunga bank sentral dapat mempengaruhi harga aset dan term struktur obligasi, yang pada gilirannya dapat membantu mempengaruhi permintaan dari perusahaan dan permintaan bersih luar negeri. Ketika bank sentral menurunkan suku bunga jangka pendek, maka akan cenderung menurun dan suku bunga pada jangka waktu yang lebih panjang yang disebut struktur kurva yield. Ini dapat membuat obligasi yang ada menjadi lebih mahal karena harga obligasi dibandingkan terbalik dengan tingkat suku bunga. Dalam kondisi ini, strategi yang sering digunakan oleh investor adalah dengan berinvestasi dalam saham atau aset non-obligasi yang lebih beresiko, sehingga harga aset non-obligasi dapat meningkat. Naiknya harga aset dan term struktur obligasi dapat mempengaruhi permintaan dari perusahaan karena dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis dan investasi yang lebih besar. Di sisi lain, permintaan bersih luar negeri juga dipengaruhi oleh harga aset karena perbedaan tingkat suku bunga antara negara dapat mempengaruhi arus modal yang melintas batas-batas negara.